Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnai Fatulini dengan NIM D1B023220. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai materi toharoh. Yang pertama, apa itu toharoh? Secara bahasa, toharoh berarti suci dan bersih, baik itu dari kotoran lahir maupun kotoran batin berupa sifat dan perbuatan tercela. Nah, kita sudah mengetahui bahwa toharoh merupakan suci dan bersih dari kotoran. Selanjutnya, apa saja sih alat-alat untuk bersuci? Nah, alat-alat untuk bersuci itu ada air, debu, dan juga benda yang menyerap kotoran. Benda yang menyerap kotoran ini kayak berupa tisu, batu, dan lain-lain. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari toharoh yang artinya merupakan suci dan bersih dari kotoran, kemudian kita tahu apa saja alat-alat untuk bersuci. Nah, selanjutnya kita akan mengenal macam-macam najis dan cara menyucikannya. Yang pertama ada najis mukhafafah atau najis ringan. Yang termasuk najis ini yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun. Nah, cara menyucikannya cukup dipercikan air suci pada tempat yang terkena najis. Selanjutnya, najis yang kedua yaitu najis mutawasitoh atau najis sedang. Nah, yang termasuk najis ini tuh darah, kotoran manusia dan binatang, muntah-muntahan, bangkai, dan minuman yang memabukkan. Najis mutawasitoh dibagi menjadi dua, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah adalah najis yang dapat diketahui indra, sedangkan najis hukmiyah tidak diketahui tetapi yakin kalau najis tersebut ada. Nah, cara mensucikan najis ainiyah dengan menggunakan air mengalir sampai hilang warna dan bentuknya. Kemudian cara menyucikan najis hukmiyah dengan menggunakan air tanpa harus hilang warna dan bentuknya karena memang tidak kelihatan. Dan yang terakhir, najis yang ketiga, yaitu najis mughaladoh atau najis berat. Najis yang tergolong najis ini adalah sesuatu yang bersumber dari anjing, babi, baik jilatannya, air kencingnya, kotorannya, daging, tulang maupun bangkainya. Cara menyucikannya dengan mencuci sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur tebu suci sampai hilang bentuk, warna, bau, dan rasanya. Nah, tadi kita udah mengetahui macam-macam najis dan cara menyucikannya. Kemudian, kita akan mengenal juga macam-macam hadas dan cara menyucikannya. Nah, hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Oke, yang pertama hadas besar. Menurut para ulama dan ilmu fikih, hadas besar yaitu air mani, berhubungan badan, dan keadaan haid atau nifas. Cara menyucikannya yaitu dengan cara mandi wajib atau mandi besar. Kemudian, yang kedua, hadas kecil. Hadas kecil adalah hadas yang dapat disucikan oleh wudhu dan tayamum. Penyebab hadas kecil tersendiri yaitu buang air kecil, buang air besar, buang angin, tidur, tidak dengan keadaan duduk. Lalu menyentuh kemaluan tidak dengan alas. Dan cara menyucikannya yaitu dengan cara berwudu dan tayamum. Nah, kita sudah mengetahui macam-macam hadas dan cara menyucikannya, yang mana yaitu dengan cara berwudu atau tayamum dan juga mandi wajib atau mandi besar. Kemudian kita akan mempelajari mengenai tata cara berwudu, tata cara tayamum, dan juga tata cara mandi wajib. Nah, yang pertama, tata cara berwudu. Nah, berwudu sendiri itu ada 6 rukunnya atau tata caranya. Nah, yang pertama yaitu dengan membaca niat wudu. Niat wudu tersendiri adalah nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghori fardhu lillahi ta'ala. Nah, setelah kita membaca niat wudu, kita membasuh seluruh bagian wajah. Jadi anggap ini air. Nah, lalu kita basuh seluruh wajah kita seperti ini. Nah,
Nah, disunahkannya sebanyak 3 kali. Kemudian, setelah membaca niat dan membasuh seluruh bagian wajah, yang ketiga, kita membasuh kedua tangan hingga siku. Jadi seperti ini, disunahkannya dari sebelah kanan. Nah, sebanyak 3 kali juga. Kemudian dilanjutkan pada tangan bagian kiri. Kemudian yang keempat yaitu mengusap sebagian rambut kepala. Seperti ini. Nah, setelah kita mengusap sebagian rambut kepala, nah itu juga disunahkan sebanyak 3 kali. Kemudian yang kelima yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang terakhir atau dari rukun wudhu ini adalah tertib. Nah, tertib sendiri yaitu artinya mendahulukan mana yang harus didahulukan dan mengakhiri yang harus diakhiri. Kemudian kita akan belajar mengenai tata cara tayamum. Tayamum ada 4 rukunnya. Nah, untuk tata caranya, yang pertama kita dengan membaca niat tayamum. Niat tayamum sendiri adalah nawaitu tayammum malistibahati sholati lillahi ta'ala. Nah, setelah kita membaca niat, kemudian kita mengenakan kedua telapak tangan pada debu yang ada di permukaan, seperti pada permukaan tanah atau permukaan dinding. Nah, kita anggap ini adalah sebuah tanah yang berdebu. Kemudian caranya kita dengan meletakkan kedua tangan ini, kemudian kita basuh ke muka seperti ini. Nah, setelah kedua telapak tangan terkena debu, kita tiup terlebih dahulu agar debu tidak terlalu banyak yang takutnya akan mengenai mata. Kemudian kita basuh ke seluruh wajah. Nah, setelah membasuh debu ke seluruh wajah, kemudian tata cara yang ketiga yaitu dengan membasuh debu ke tangan, dari tangan sampai siku. Jadi kita anggap ini debu seperti tadi, kita tiup dan kita basuh ke tangan sampai siku. Yang kanan, lalu yang kiri juga. Nah, dalam bertayamum ini juga harus tertib. Jadi itulah tata cara bertayamum. Selanjutnya yang terakhir, tata cara mandi wajib. Diawali dengan niat, yang mana niat mandi wajib yaitu nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari fardo lillahi ta'ala. Kemudian setelah membaca niat, cuci tangan kanan dan tangan kiri sebanyak 3 kali. Kemudian bersihkan area kemaluan. Setelah membersihkan area kemaluan, cuci kembali kedua tangan. Dan setelah itu berwudu seperti hendak melaksanakan sholat. Setelah itu mengguyur kepala sebanyak 3 kali sampai terkena seluruhnya. Kemudian mengguyur seluruh tubuh secara merata mulai dari bagian kanan hingga bagian kiri sebanyak 3 kali. Jadi pada mandi wajib ini seluruh bagian tubuh itu harus terkena air. Nah, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian setelah semuanya dilakukan, kita berwudu lagi. Itu saja penjelasan saya mengenai toharoh. Mulai dari pengertiannya tadi sudah kita bahas, kemudian alat-alat bersuci itu apa saja, kemudian macam-macam najis, macam-macam hadas dan cara menyucikannya. Kemudian kita juga telah belajar tata cara berwudu, tata cara tayamum, dan tata cara mandi wajib. Nah, saya berharap semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi semua. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.